Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke bimbingan belajar Ar-Royhan. Kali ini kita akan melengkapi series prediksi soal OSN Kota 2026 SMP Matematika Part 5. Series ini dibuat untuk membantu teman-teman dalam rangka menyiapkan diri mengikuti OSN Kota Matematika SMP yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2026. Oke, bagi teman-teman yang belum berlangganan program membership bimbingan belajar Royhan, kami memiliki 3 program. Yang pertama ada juara OSN tingkat sekolah hanya Rp9.900 dengan fasilitas prioritas dalam membalas komentar kalian dan akses awal ke video baru. Dan ada juara OSN tingkat kabupaten hanya Rp29.900 dengan fasilitas video eksklusif khusus pelanggan. Dan terakhir ada juara OSN tingkat provinsi hanya Rp99.900 dengan keuntungan video eksklusif khusus pelanggan. Bagi teman-teman yang tertarik, buruan segera menghubungi admin ya. Dan bagi teman-teman yang mencari ebook prediksi OSN Kota Matematika SD dan SMP 2026, teman-teman dapat menghubungi admin di nomor WhatsApp berikut. Dan juga di sini ada 3 paket prediksi OSN Kota Matematika SMP dan 5 paket prediksi OSN Kota SD 2026 Matematika. Prediksi disusun oleh Bimbel Ar-Royhan dan sesuai dengan Juknis OSN 2026. Bagi teman-teman yang ingin membeli secara online bisa kunjungi link ini ya. Oke, kita coba soal pertama. Sisa dari 3 pangkat 0 tambah 3 pangkat 1 tambah 3 pangkat 2 dan seterusnya sampai 3 pangkat 2026 dibagi 8 adalah Oke. Nah, di sini ada pembahasannya teman-teman yang udah dibuat oleh tim Ar-Royhan. Jadi kita misalkan dulu ya, misalkan operasi ini sama dengan M. Jadi M itu jumlah dari semua ini ya, kita simpelkan kayak gitu. Nah, perhatikan kalau teman-teman lihat di sini bahwa 3 pangkat 2 tambah 3 pangkat 3 tambah 3 pangkat 4 tambah 3 pangkat 5 itu 360 habis dibagi 8. Sebenarnya gimana caranya dapat gini ya, sebenarnya coba-coba ya teman-teman ya. Itu kayak insting-insting aja gitu, cari yang kelompok-kelompok yang habis dibagi 8 gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi gini, kalau misalnya kita punya clue nih, misalnya gini, 3 pangkat 2 tambah 3 pangkat 3 tambah 3 pangkat 4 tambah 3 pangkat 5, ini kan 360 ya, which is 360 itu kan sama dengan apa? 8 kali 45. Nah, ini habis dibagi 8. Saya bisa misalkan ini misalnya 8K misalnya ya. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi, setelah ini kan ada 3 pangkat 6, tambah 3 pangkat 7, tambah 3 pangkat 8, tambah 3 pangkat 9. Setiap 4 setelah ini, 2 tambah 4 kan 6 ya. Ini kan sama aja saya bisa buat jadi apa? 3 pangkat 2 kali 6 itu kan 2 tambah 4 ya. Tambah 3 pangkat 5, tambah 3 pangkat 6, tambah 3 pangkat, maaf, kebalik teman-teman. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini, di logika yang sama gini ya. 3 pangkat 6 ini kan 3 pangkat 4 plus 2 tambah 3 pangkat 4 plus 3 tambah 3 pangkat 4 plus 4 tambah 3 pangkat 4 plus 5, iya kan? Nah, kita bisa keluarin nih 4-nya, jadi 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 2 tambah 3 pangkat 3 tambah 3 pangkat 4 tambah 3 pangkat 5. Jadi ini kan kelipatan 8, otomatis setiap 4 itu kelipatan 8. Nah, gitu. Nanti kita kelompokkan terus, nanti kelipatan 8-nya itu sampai di sini. Ya kan? Setiap kita kelompokkan 4. Jadi kita start dari 2 tambah 4 6 sampai seterusnya 2022. Nanti sisanya di mana? Di 3 pangkat 2026. Sehingga kalau kita lihat teman-teman investigasi kita di sini kan kali 360 kali 360 sampai 3 pangkat 2020 kali 360. Karena 2022 ini kan bisa diubah jadi ini ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau cari fokus yang bisa dibagi 8, kita cuman apa? Kita cuman cek ini aja. Oke. Ini aja gitu ya. Nah, sehingga kita bisa jumlah nih. 3 pangkat 0 tambah 3 pangkat 1. Jadi sisa dari itu adalah sisa jika M ini habis, sisa jika M ini dibagi 8 gitu ya. Nah, karena 360 habis dibagi oleh 8, maka setiap bilangan bulat yang dikalikan dengan 360 akan habis dibagi 8. Maka ini hanya kita mencari sisa dari ini ya, dibagi 8. Nah, 3 pangkat 0 itu kan gampang ya.
Kalau kita pakai teori modulo 3 pangkat 0 1, 3 pangkat 1 3. Nah 3 pangkat 2026 gimana? Oke, kita bisa hitung sendiri. Kita cari dulu. Ini kan kongruen apa? Nah teman-teman bisa lihat. Kalau 8 ini dipangkatkan 2 itu kan 9 ya. Nah 3 pangkat 2 pangkat 1013 itu kan 2026. Nah 3 pangkat 2 itu sama dengan apa? 9. 9 itu adalah 8 plus 1 ya. Berarti dia kongruen dengan apa? Ya kongruen aja dengan 1. Hasilnya adalah 1. Nah berarti 3 pangkat 2026 ini modulo 8 ya. Nah ini modulo 8 semua teman-teman. Nah maka kalau yang ini sama dengan 1 ya. 3 pangkat 2026 1 sehingga apa? 1 tambah 3 tambah 4 tambah 1 5 mod 8 sehingga sisanya adalah 5. Bagaimana teman-teman, sudah paham? Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar. Teman-teman juga harus bisa ya menguasai konsep modulo. Oke, kita lanjut. Bagi teman-teman yang mencari ebook pembahasan soal OSN Kota SMP 2025, teman-teman dapat menghubungi nomor admin via WhatsApp di nomor berikut ya. Oke, ini soal geometri. Sebuah kue berbentuk persegi memiliki panjang 20 cm. Kue tersebut dipotong menjadi 3 bagian dengan M adalah titik tengah dari salah satu sisi persegi seperti gambar berikut. Luas daerah-daerah yang dihasil dapat dinyatakan sebagai X bagian dari luas persegi dan juga Y dalam cm persegi. Nilai dari ekspresi adalah, oke, kita lihat aja kayak gini ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini dengan teorema Pythagoras kita sebenarnya beda dulu ya. Ini kan 20 nih. Terus M titik tengah berarti ini 10, ini 10 ya. Oke, ini 20, ini 20 gitu ya. Nah, apalagi yang diketahui. Oke, kemudian NC itu tegak lurus dari MB-nya. Nah, kalau pakai Pythagoras, teman-teman kan bisa lihat ya. MB ini itu sama dengan apa? Ya, AM kuadrat tambah AB kuadrat ya kan? Nah, makanya jelas di sini. Sehingga BM kuadrat 10 kuadrat plus 20 kuadrat dapatnya BM 10 akar 5 gitu ya. Nah, karena ABCD adalah persegi, maka sudut ABC itu 90. Udah jelas banget di sini ya. Sudut ABC itu 90 ya. Nah, dan diketahui bahwa sudut ABC sama dengan sudut ABM plus NBC ya. Misalnya ini alfa berarti ini beta ya. Oke. Dan sehingga sudut 90 derajat ini sama dengan ABM plus NBC dan sudut NBC sama dengan 90 kurang sudut ABM sama dengan apa? 90 kurang sudut ABM sama dengan AMB gitu ya, AMB. Ya, jadi kan kalau misalnya di sini alfa plus beta kan alfa plus beta itu 90. Di satu sisi ini juga harus 90 ya, total dari ini dan ini itu 90. Berarti di sini beta juga sudutnya gitu ya. Nah, maka diperoleh sudut NBC sama dengan sudut AMB ya kan? Sudut NBC sama dengan sudut AMB. Jadi NBC yang mana? NBC gitu ya. Ini yang beta itu sama dengan sudut AMB ya. Beta dan juga sudut BAD BNC 90. Maka segitiga NBC itu sebangun dengan segitiga AMB gitu ya. Segitiga yang dihasil sebangun dengan segitiga AMB. Sehingga dengan kesebangunan apa? Kita lihat sisi-sisi yang berhadapan. Maka NB per AM, NB ini kan di hadapannya dari ini kan alfa ya. Jadinya kan karena di sini 90 beta berarti di sini ikut alfa gitu ya. Di hadapannya alfa ada apa? Ada NB gitu ya. Dan kalau di segitiga AMB di hadapannya alfa ini ada AM gitu, makanya NB per AM. Terus yang sebelah juga di hadapan beta ada apa? BC per BM ya. Di hadapan 90 derajat ada BC dan BM gitu ya. Nah, di kedua segitiga. Sehingga kalau kita masukkan angka-angka tadi NB per 10, AM 10, 20 per 10 akar 5 dapatnya NB sama dengan 4 akar 5 gitu ya teman-teman ya. Oke, sehingga teman-teman tadi dapat NB-nya itu 4 akar 5 gitu ya. Nah, kita bikin kesebangunan lagi teman-teman. Kalau lihat di sini NC per AB, ini kan NC per AB ya, karena dia di hadapan dari sudut beta ya. Nah, ya ini tadi saya bikin lagi. Ini tadi beta ya. Nah, di sini alfa gitu ya. Jadi NC per AB sama dengan BC per BM ya. Nah, hadapan sudut aja. Nanti sehingga didapat NC 8 akar 5 gitu ya. Ini 8 akar 5. Nah, sehingga luas yang dihasil apa?
Ini kan 4 akar 5 ya. Nah, berarti setengah kali 4 akar 5 kali 8 akar 5 dapatnya 80. Sehingga nilai Y di sini adalah 80 cm kuadrat. Nah, luas persegi AB itu kan 400 ya, karena 20 kuadrat. Berarti bagiannya itu berapa? Ya, karena di sini karena luas dari daerah yang diarsir dapat dinyatakan sebagai X bagian dari persegi, maka apa? 400X sama dengan 20 ya, sehingga X sama dengan 20 per 400 atau 1/5 gitu ya teman-teman ya. Maka diperoleh nilai X sama dengan 0,2, sehingga nilai dari X plus Y adalah 80,2. Jadi jawabannya adalah C. Bagaimana teman-teman, sudah paham? Jika ada yang ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang mencari rekomendasi paket belajar mandiri basic level, teman-teman dapat menghubungi admin di nomor berikut atau di link berikut juga. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe akun kami, buruan segera di subscribe dan jangan lupa like dan share. Terima kasih.